Hai, aku Adrian dan selamat datang di channel Adrianata. Yap, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di sampingku ini, kita akan bahas, mungkin sama dengan judul videonya juga, kita akan bahas tips buat teman-teman yang mau belajar ventriloquist, yang baru tertarik dengan ventriloquist, dan aku akan sharing apa yang aku lakuin dulu di awal-awal sih. Kita akan sharing belajar ventriloquist. Buat teman-teman yang pengen belajar ventriloquist, ayo kita belajar bersama-sama dan kita kembangkan seni ventriloquist di Indonesia. Doa. Langsung saja yang pertama, gini ya, ventriloquist itu mungkin seperti sepak bola gitu. Jadi kita nggak perlu teorinya dulu, kita langsung aja ke lapangan, langsung aja nendang bola sampai gol gitu. Jadi teorinya itu menyusul aja gitu. Kita belajar sepak bola nggak harus mikirin cara nendang bola, cara teori di balik tendangan pisang, teori di balik tendangan penalti gitu, nggak. Jangan dulu pikirin seperti itu, gas saja dulu ke lapangan gitu. Ventriloquist itu menurut saya seperti itu juga. Jadi latihan aja dulu, teorinya nanti menyusul saat latihan aja gitu. Jadi nggak perlu mikirin segala macam teori-teori dulu, kita mulai aja dulu. Kalau belum punya boneka, sebenarnya nggak, ventriloquist itu gimana ya cara bilangnya? Ada kok ventriloquist yang nggak pakai boneka. Aku dulu pakai gini biasanya. Ini aku beli di toko, ini toko ulang tahun deh kayaknya dulu. Pokoknya ada toko craft gitu, kerajinan gitu. Kemudian aku pakai nih stick es krim, ini pipa. Kemudian aku masukin sini. Ya. Hai. Hi guys. Aku dulu pakai ini teman-teman, dan ada banyak juga ventriloquist, seniman ventriloquist yang perform bahkan tidak pakai boneka, kayak Celia Munoz yang di America's Got Talent. Itu kan dia tanpa boneka, dia ventriloquist radio gitu. Jadi dia bisa ventriloquist tanpa boneka bahkan, dan luar biasa gitu. Kita bisa latihan dengan apapun terlebih dahulu. Misalnya Taylor Mason, ya dia pakai boneka babi kecil gitu, itu bagus banget, pertunjukannya bagus banget, tanpa dialog, dalam artian ngomong babinya cuma gitu aja, tapi bagus banget. Nah ini kan kembali ke kreativitas teman-teman, jadi cobain aja dulu, lakuin aja dulu. Mungkin bisa pakai kaos kaki, itu bisa juga. Ada seniman ventriloquist namanya Ron Lucas, dia pakai kaos kaki dan hasilnya keren banget, pertunjukannya keren banget gitu, walau pakai hanya sesederhana kaos kaki gitu. Bisa pakai apapun terlebih dahulu. Nah kalau sudah punya boneka, ada kok pengrajin boneka ventriloquist di Indonesia, boleh nanti DM saya di Instagram, saya kasih infonya buat teman-teman yang mau belajar. Kalau sudah punya boneka, bisa pakai bonekanya sesering mungkin, pegang bonekanya itu akan semakin bagus, karena semakin lama akan semakin muncul karakternya. Untuk cari karakter, ini sedikit tips juga buat teman-teman yang mungkin udah punya boneka. Cari karakter bisa dengan meniru misalnya, saya kan punya karakter kakek itu saya niru dengan kakek di kampung saya, ada kakek-kakek. Kita lihat aja, amatin, oh dia cara ngomongnya seperti ini, oh cara menolehnya seperti ini, cara jalannya seperti itu. Diamatin orangnya, kemudian terapkan ke bonekanya gitu. Cara aku tadi ngomong saya atau aku sih? Oke, aku aja ya, biar lebih dekat kita, aku dan kamu, kita lebih dekat dalam video ini. Oke, yaps, aku recap. Pertama adalah latihan aja dulu, langsung aja coba-coba aja gitu. Hai, aku Adrian, hai semuanya. Yang kedua adalah coba pakai benda-benda keseharian, misalnya radio bisa dipakai seperti Celia Munoz, dia pakai radio. Kaos kaki bisa dipakai, atau mau bikin seperti ini juga bisa nih, tapi berisik ya. Kalau udah punya boneka, pegang bonekanya sesering mungkin, tiru karakter orang yang ingin diadaptasi ke bonekanya, atau nggak harus orang juga bisa. Misalnya di kartun juga, misalnya karakter kakek-kakek, terus mau niru karakter kakek-kakek di film Up misalnya, bisa gitu. Itu diterapkan. Semakin banyak karakter digabung jadi satu akan semakin bagus, karena untuk membuat originalitas gitu. Kemudian latihan sesering mungkin, itu akan membantu teman-teman untuk memperdalam lagi karakternya kan. Semakin sering kita megang boneka, itu karakternya akan semakin kuat pasti. Dan dari segi dialognya, dari segi materinya pun akan semakin kebentuk sebuah sosok figur yang benar-benar hidup gitu. Semakin sering dipakai akan semakin bagus gitu. Untuk materinya, ini ada pertentangan sih sebenarnya. Saya setuju bahwa ventriloquist itu harus lucu gitu, tapi ada banyak yang nggak setuju dengan teori itu. Aku ketemu teori itu dari salah satu video Van Haven Museum gitu, bahwa lucu itu penting dalam seni ventriloquist. Jeff Dunham juga bilang gitu pada saat dia di podcast gitu, bahwa kenapa Edgar Bergen jadi populer Charlie McCartney itu karena ya lucu. Poin utamanya ada di materinya yang bagus, yang nilai komedinya yang bagus. Nah buat teman-teman yang mau belajar bikin materi, kan tadi pertama lakuin dulu, yang kedua pakai barang sehari-hari,
Yang ketiga, coba cari boneka. Kalau ketemu boneka langsung membangun karakternya. Yang keempat adalah nulis materinya. Bisa, ini masih aku lakuin dari dulu sampai sekarang pun aku masih lakuin. Caranya adalah mind mapping. Pertama taruh karakternya di tengah. Misalnya satu kertas nih. Ini juga menit. Masih rahasia. Misalnya taruh karakter di tengah. Pocong misalnya. Kemudian mulailah kembangkan poin-poin dari pocong ini. Ini pemikiran bebas aja. Misalnya pocong, kuburan, setan, seram, lompat-lompat. Apalagi. Pokoknya semakin banyak poin akan semakin bagus. Dari pocong, kemudian pocong ditarik garis, pocong tuh setan, pocong tuh seram, pocong tuh kuburan, pocong tuh menakut-nakuti, pocong tuh film, pocong gundul, dan segala macamnya. Kemudian dari poin-poin ini kembangkan lagi, pocong kuburan sulit tidur, pocong kuburan makannya apa, pocong kuburan jalannya gimana, dan segala macamnya sampai titik darah penghabisan. Makanya kalau bisa melakukan itu, memeras semuanya dengan detail banget, kemungkinan dapat materi yang bagus itu akan semakin mudah. Itu yang aku lakuin. Bahkan di Indonesia's Got Talent kemarin pun aku selalu ngelakuin itu gitu. Pocong dan suasana. Gimana nih konfliknya? Kita peras aja dulu nih. Pocong, suasana pacaran. Kemudian pas pacarannya gimana? Temunya di mana? Kemudian putusnya karena apa? Pokoknya peras sebanyak-banyak mungkin. Semakin banyak poin yang bisa didapat akan semakin bagus, karena itu memungkinkan mendapat materi yang detail nantinya gitu. Itu sih sedikit saran dari aku maksudnya gitu teman-teman. Apa lagi ya, buat yang mau tanya-tanya silakan boleh DM aku, pasti aku balas sih. Iya, buat teman-teman yang mau nanya silakan boleh DM aku di Instagram, dan di follow juga dipersilahkan. Apa lagi ya, oh ya, kata Dr. Jonas, beliau mentorku. Kata beliau adalah ventriloquist itu latihannya sama seperti sepeda. Bukan, tidak seperti sepeda. Ventriloquist itu tidak seperti sepeda. Kalau sepeda kan kita latihan sekarang, habis itu kita tinggal 2 tahun gitu masih tetap bisa kan. Tapi kalau ventriloquist itu nggak bisa seperti itu. Sekarang latihan, habis itu bulan depan baru latihan lagi, ilmunya akan hilang gitu. Karena biar bagaimanapun kan ventriloquist itu basicnya berbicara tanpa menggerakkan bibir. Tapi kebiasaan kita kan menggerakkan bibir kan. Untuk bisa berbicara tanpa menggerakkan bibir perlu dibiasakan untuk berbicara tidak menggerakkan bibir. Aduh, gimana tuh kata-katanya? Jadi semakin sering latihan dan konsisten itu akan semakin bagus gitu. Makanya latihan setiap hari akan sangat berguna untuk ventriloquist kita. Asik. Gimana aku ngomong kayak gini? Mungkin agak aneh ya. Dan jangan juga lupakan prosesnya teman-teman, karena semuanya bisa bagus karena ada proses. Untuk memindahkan satu gunung diperlukan memindahkan batu kecil dulu. Dari batu kecil. Untuk bisa sampai ke puncak gunung diperlukan langkah kecil. Makanya langkah kecil setiap hari akan membuat hidupmu berubah. Sama saya Mario Teguh di nah, bercanda. Yap, segitu aja teman-teman. Kalian tahu nggak ini boneka apa? Silakan cari video saya berjudul koleksi boneka saya. Semua boneka saya akan reveal. Saya akan keluarkan semua boneka saya di dalam satu video. Silakan di subscribe teman-teman. Terima kasih banyak semuanya yang sudah mengikuti video saya. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa juga kasih komentar kalian di video ini. Mau tanya-tanya tentang apapun silakan, boleh DM juga, boleh komen di bawah juga. Dan terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat berkarya bersama. Mari kita majukan ventriloquist di Indonesia. Saya Adrianata, terima kasih banyak. Aku Adrianata, terima kasih banyak. Hai. I love you. Kita udah putus. Ayo kita golikan. Gak, kamu jelek. I love you. Kita udah putus. Ayo kita golikan. Kamu jelek. I love you. Ayo kita golikan. Kamu jelek. Ayo kita golikan. Kamu jelek. Masa? Gak. Bercanda. Ya. Ini acara apaan? Aku nggak tahu.
Hai, 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 hai.